Ada salah seorang sahabat Nabi yang dia melakukan satu amalan masjid setiap harinya. Beliau meluangkan waktunya selalu berada di pojok kanan saf paling depan. Dan ternyata hadirin yang mulia, ketika para sahabat berlomba-lomba mendekatkan rumahnya kepada Masjid Nabawi, hari itu dia justru menjauhkan rumahnya daripada Masjid Nabawi. Terdengar kabarnya kepada Rasulullah, maka disampaikan ada seorang sahabat menjauhkan rumahnya daripada masjid. Panggil oleh Nabi, kenapa engkau menjauhkan rumahmu daripada masjid? Maka sesungguhnya ya Rasulullah, aku telah mendengar hadis daripada engkau bahwasanya setiap langkah ke masjid Allah akan memperhitungkannya. Maka aku membuat rumah yang paling jauh. Dalam satu riwayat mendekati pintu gerbang Madinah, jadi paling jauh, paling ujung. Untuk datang ke masjid dia membutuhkan waktu 3 jam sebelum sholat dimulai. Ini masalah sholat, Pak. Bapak-bapak sekarang jadi da'i untuk sholat, jangan mendengar dulu azan. Sebelum azan sudah jalan ke masjid. Ini sahabat hadirin yang mulia, 3 jam sudah ada di saf paling depan, di pojok paling kanan. Bapak bayangkan ketika sholat subuh dia datang jam berapa ke masjid? Kalau perjalanannya 3 jam. Sehingga Rasulullah selalu rindu hadirin. Namun tiba-tiba ketika satu majelis, sahabat tersebut tidak ada di saf paling depan. Para sahabat hari itu tidak ada yang faham, tidak ada yang risau terhadap salah satu sahabat yang tidak ada. Ini pentingnya ketika kita menjadi imam, bukan hanya memimpin sholat berjamaah, tapi sebelum dan sesudah sholat berjamaah, kewajiban imam adalah memperhatikan makmumnya. Maka Rasulullah waktu itu bertanya, kemana salah seorang sahabatku? Para sahabat menjawab tidak tahu. Setelah sholat subuh dilakukan, maka ditanya lagi oleh sahabat, adakah yang tahu rumahnya? Beberapa sahabat tahu, maka diantarkan. Rasulullah dan para sahabat melakukan perjalanan 3 jam sampai tiba ke rumahnya ketika waktu duha. Maka ketika datang ke rumahnya disampaikan salam, ada seorang istri yang menjawab dengan suara yang tegar, Waalaikumsalam, dan itu tahu adalah yang datang Rasulullah. Kemudian hadirin yang mulia, seakan-akan perempuan tersebut ingin memberikan sesuatu kabar yang aneh yang dia lihat terhadap suaminya. Maka dia bertanya, benarkah engkau istrinya salah seorang sahabatku? Benar. Kenapa suamimu tidak datang ketika sholat subuh? Ya Rasulullah, tadi pagi suamiku telah meninggal. Lihat keadaan wanita yang beriman, dia tegar menghadapi itu. Biasa saja, walaupun dalam keadaan bersedih, dia bisa seperti itu. Suamiku sudah meninggal. Namun ya Rasulullah, aku melihat pemandangan yang tidak biasa atas suamiku ketika akan meninggal. Rasulullah paham apa yang akan disampaikannya, namun ini pelajaran bagi para sahabat yang mengikuti Nabi. Maka disampaikan apa yang terjadi ketika sakaratul maut suamimu. Maka istri dari salah seorang sahabat tadi mengatakan, sesungguhnya ketika beliau sebelum mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beliau mengucapkan, kenapa tidak yang jauh? Kenapa tidak yang jauh? Kenapa tidak yang jauh? Dengan perasaan yang seakan-akan menyesal beliau mengucapkan. Kemudian diikuti perkataan yang kedua, kenapa saya tidak berikan yang baru? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Kemudian beliau pun mengatakan, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Rasulullah paham. Maka Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya sahabatku, Allah buka hijabnya di sakaratul maut, Allah tampakkan di mana posisi surga dia dan di mana letak dirinya. Jadi diperlihatkan surganya, Pak. Ketika suamimu berkata kenapa tidak yang jauh, karena Allah lihatkan setiap langkah pahalanya menuju masjid. Jadi setiap langkahnya Allah tampakkan pahalanya, sehingga orang di sakaratul maut dia menyesal, kenapa langkah saya tidak lebih jauh, kenapa rumah saya tidak lebih jauh lagi, ternyata pahalanya besar sekali. Ini orang yang sudah di dalam surga tapi lebih menyesal lagi, hadirin. Maka yang kedua, kenapa tidak yang baru? Ternyata sahabat tersebut ketika akan sholat subuh dalam keadaan dingin, dia menggunakan 2 pakaian. Satu pakaian yang baru di dalam, pakaian yang lama dia gunakan di luar. Bertemu seseorang yang kedinginan, dia berikan pakaian yang lama. Ternyata di sakaratul maut Allah tampakkan pahala pakaian yang lama yang diberikan begitu besarnya. Maka dia menyesal, kenapa saya tidak berikan yang baru, yang baru, yang baru. Pahalanya Allah tampakkan dan letak surganya Allah tampakkan, hadir. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Pernah ada satu orang yang lapar
datang meminta kepadanya ketika dia sarapan, dia hanya membelahkan sepotong roti. Maka dia menyesal, kenapa saya tidak berikan semuanya. Nah hadirin yang mulia, maknanya ulama kita sampaikan, ini pahala ibadah Allah tampakkan seperti itu, Pak. Kenapa hari itu tidak ditampakkan pahala dakwah? Karena akan tidak kuat, Pak, saking besarnya pahala dakwah.